Halo guys, nama aku Moira Putri Firdaus dari kelas 7A dan kali ini aku bakal ngejelasin apa itu cyberbullying serta hubungannya dengan norma. Jadi, cyberbullying itu perundungan yang dilakukan seseorang melalui media sosial. Cyberbullying itu bisa berupa komentar negatif, penyebaran rahasia seseorang, dan masih banyak lagi. Nah, cyberbullying ini sering terjadi di Indonesia. Banyak kasus-kasus cyberbullying yang ada di Indonesia. Biasanya cyberbullying itu mempengaruhi mental seseorang. Nah, kira-kira ada apa aja ya cyberbullying yang ada di Indonesia? Yuk, aku kasih tahu. Jadi, kasus cyberbullying yang ada di Indonesia itu yang pertama, kasus mahasiswa Bali yang bernama Timothy. Dia dibully sama teman-temannya melalui media sosial. Dan kayaknya cyberbullying itu sangat buruk ya, karena Timothy sampai meninggal dunia. Selain Timothy, juga ada kasus anak sekolah yang dibully oleh teman-temannya saat masa MPLS. Dan mirisnya, dia juga meninggal dunia. Makanya cyberbullying itu sangat buruk. Jangan ya guys. Nah, cyberbullying itu juga berhubungan dengan norma. Yang pertama itu ada norma hukum. Kasus cyberbullying berhubungan dengan norma hukum. Contoh pelanggaran kasus cyberbullying pada norma hukum adalah melanggar hukum Undang-Undang ITE. Nah, cyberbullying itu juga bisa dipenjara loh. Karena kan kalau norma hukum itu biasanya berhubungan dengan narapidana. Jadi pelaku-pelaku cyberbullying juga bisa dipenjara. Yang kedua ada norma kesusilaan. Kalau cyberbullying itu menunjukkan kita bahwa nggak punya hati nurani kepada seseorang, karena cyberbullying itu kan ngasih komentar buruk ke seseorang, menyebarkan fitnah, dan itu sangat mencerminkan kalau kita nggak punya norma kesusilaan pada diri kita. Oke, lanjut. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu kalian contoh penerapan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Kalau norma kesopanan itu berkata yang baik, menunjukkan bahwa kita punya sikap sopan santun dan yang berhubungan dengan itu. Kalau norma kesusilaan itu menunjukkan kalau kita punya hati nurani dengan cara nggak ngata-ngatain orang, nggak berkomentar buruk, dan masih banyak lagi. Kalau norma hukum itu patuhi hukum Undang-Undang ITE, apalagi kan kita lagi ngomongin soal cyberbullying. Dengan mematuhi Undang-Undang ITE sangat mencerminkan bahwa kita mematuhi norma hukum. Nah, kalau pelanggaran norma pada kasus cyberbullying, yang pertama adalah tidak mematuhi Undang-Undang ITE. Yang kedua, mencerminkan kalau tidak punya hati nurani. Dan yang ketiga adalah tidak bijak dalam media sosial. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu ke kalian solusi serta ajakannya. Yuk, ikut aku. Nah, solusinya yang pertama yaitu blokir pelaku cyberbullying. Yang kedua, patuhi Undang-Undang ITE. Dan yang ketiga, tunjukkan bahwa kita punya hati nurani kepada sesama manusia. Ajakannya, ayo kita sama-sama patuhi peraturan-peraturan yang ada di media sosial serta jangan melanggar hukum Undang-Undang ITE. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah cyberbullying itu perilaku yang sangat buruk, menjelek-jelekan seseorang, memberikan komentar buruk, menyebarkan fitnah dan hoaks, dan itu sangat berhubungan dengan norma hukum serta norma kesusilaan. Semoga kita semua bisa terjauhkan dari cyberbullying serta kita bisa menjadi lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.